Halo semuanya, sekarang kita akan pelajari mengenai logika predikat. Nah, kalau kalian masih belum tahu apa itu logika predikat, ada baiknya kalian mempelajari lagi tentang logika predikat atau first order logic, kadang disebutnya, atau biasanya kalau di sekolah kita mengenal istilah kuantor. Oke, saya kasih contoh ya yang akan kita bahas. Ada dua kuantor. Kuantor A kebalik itu adalah for all atau mewakili semua. Artinya all x px. Semua x akan memenuhi predikat px. Nah, contohnya misalnya px-nya adalah x plus 1 lebih besar daripada 1. Berarti nanti untuk semua x yang kita pilih dari himpunan kita, itu harusnya kalau ditambah 1 akan lebih besar daripada x. Kalau ada, artinya semua itu akan benar, kuantor all akan benar apabila untuk semua x itu harus memenuhi. Jadi untuk semua X yang kita pilih dari himpunan, itu harus memenuhi X plus 1 lebih besar daripada X. Gitu ya. Nah, oke. Mari kita langsung saja. Kita buat dulu dong fungsi PX-nya. Karena bunyinya adalah X plus 1 lebih besar daripada X, ya kita tulis aja. Nanti, terus hasil kembaliannya apa? Nah, kalau ini kan operator perbandingan ya. Operator perbandingan itu kan dia hasilnya karena dia perbandingan berarti hasilnya akan menjadi true atau false. Artinya kalau perbandingannya benar berarti true, kalau perbandingannya salah akan menjadi false. Nah, bila mana X ditambah 1 ternyata tidak lebih besar daripada X, itu baru menghasilkan false. Tapi kalau ternyata X plus satunya lebih besar daripada X, itu tentu hasilnya true. Oke, untuk statement ini bebas-bebas aja sih tulisannya di sini. Misalnya, untuk semua X memenuhi PX, misalnya begitu boleh. Oke, nah bagaimana caranya kita mengecek? Logikanya begini, for all itu kan kita tahu bahwa kalau ada satu aja yang salah, berarti statement itu salah. Berarti kita akan mencari counter example di sini, artinya kita akan mencari satu yang salah. Kalau ketemu satu langsung udah pasti salah gitu ya. Nah, oke. Misalnya nih, X yang kita cek berada pada himpunan -2, -1, 0, 1, 2. Jadi tergantung pada himpunan ya, X itu ya. Nggak bisa dinyatakan tanpa semesta pembicaraan gitu ya. Harus ada universalnya atau semestanya. Atau misalnya kalau X adalah mahasiswa kelas A, berarti ya di seputar mahasiswa kelas A aja, nggak berlaku untuk mahasiswa yang lain gitu loh. Jadi itu yang dimaksud dengan universe. Nah, universe-nya di sini atau semestanya dari X itu adalah dari -2 sampai dengan 2. Bilangan bulat gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengecek apabila ada at least atau minimal satu aja yang false, maka udah pasti dong false. Nah, jadi di sini ini cuman ngeprint aja untuk mencetak gitu ya. Jadi apa namanya? Mencetak hasil PX-nya gitu ya. Jadi sehingga di sini hasilnya true atau false sih gitu ya. Begitu dipanggil PX, dia otomatis PX ini apa ya gitu kan. X plus 1. X-nya sekarang berapa? Pertama pasti min 2. Min 2 plus 1 adalah berapa ya? Min 2 plus 1, min 1 ya. Oke. Min 1 lebih besar daripada min 2. Ya, sudah pasti dong gitu kan. Berarti ini nggak kejadian dong. Nggak false ya. Karena dia tidak false, berarti for all ini tidak pernah false. Dia true terus. Karena di sini semuanya pasti akan lebih besar daripada X ya. Iyalah, X ditambah 1 pasti lebih besar daripada dia gitu ya. Dari sana. Tapi untuk membuktikannya kalian bisa sih kalau mau telusurin satu per satu. Misalnya min 1 tambah 1, 0. 0 kan lebih besar daripada minus 1, berarti dia true gitu ya. Jadi ini dicetak karena semuanya dari minus 2 sampai 2, ini nilainya kan true semua ya. Berarti statement for all X memenuhi PX itu adalah true jadinya. Karena semuanya true gitu. Nah, ada kalanya bisa jadi suatu saat salah. Kalau misalnya statementnya diganti, bukan gini bunyinya gitu ya. Oke, coba kita lihat yang lain ya. Contoh yang lain. Semua X memenuhi X ditambah X lebih besar daripada X. Katanya dia begitu. Apakah X tambah X lebih besar daripada X gitu ya. Logikanya sih kalau bilangan positif iya ya. Tapi kita lihat universe-nya. Nah, jadi ini sama ya, PX-nya kamu buat aja sesuai dengan soal. X tambah X lebih besar dari X kah? Gitu kan. Kalau ternyata iya, pasti jawabannya true. Kalau enggak, jawabannya false. Nah, oke. Mari kita lihat. Ini masih sama seperti yang tadi ya. Kita anggap pertamanya true. Nanti kalau udah ketemu satu yang salah,
ya otomatis dia akan salah gitu. Oke, misalnya minus 2. Minus 2 ketika dipanggil PX ya, untuk X sama dengan minus 2. Minus 2 tambah minus 2 berapa? Minus 4 kan? Apakah minus 4 lebih besar daripada minus 2? Oh tentu tidak dong, kalau minus kan semakin besar artinya dia semakin kecil kan, semakin jauh dari 0, semakin ke kiri dari 0. Berarti pertama dia udah false. Nah, sebenarnya ada satu yang false gini sebenarnya boleh kok tidak usah dilanjutkan. Otomatis pasti false. Ini kan false, 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 true. Tidak peduli berapapun yang true, asalkan ada satu aja yang false. Karena kan dia bilang for all. Jadi katanya dia untuk semua X plus X lebih besar daripada X. Padahal enggak. Untuk yang minus, enggak terjadi tuh. Untuk yang 0, juga enggak. Gitu. Makanya di sini sebenarnya kalau kalian boleh sih tambahkan break di sini ya. Bedakan ya. Ini kan dia semua dicek. Walaupun padahal udah tahu, udah pasti false nih. Karena udah tahu false nih satu. Nah, sekarang kita eksekusi nih. Nah, otomatis begitu ketemu satu yang salah, oke, pernyataan itu salah. Karena tidak semua ternyata memenuhi. Jadi, dicek min 2 aja, abis itu udah exit. Gitu ya. Boleh kalian tambahin break di sini ya. Oke. Kemudian berikutnya, mari kita lihat. Nah, ini ada E kebalik nih. E kebalik exist. Artinya ada atau minimal 1. Ternyata ada X yang memenuhi PX katanya dia. Di mana PX ini bunyinya adalah X kuadrat sama dengan 4. Nah, adakah dari bilangan X yang diambil di sini yang memenuhi X kuadrat? Jadi X kuadrat pakai bintang-bintang 2 ya di Python ya. Itu namanya jadi bintang-bintang 2 itu pangkat 2. Pangkat gitu ya. Jadi X kuadrat, X bintang-bintang 2. Apakah ada dari bilangan-bilangan X yang di sini itu dikuadratkan sama dengan 4. Nah, kebetulan bilangannya dari min 2 sampai 2 ya. Maka di sini itu akan dilakukan perulangan. Memanggil PX. Misalnya minus 2 nih. Minus 2 dikuadratkan itu adalah 4 dong. Jadi true ya. Kalau minus 1 dikuadratkan kan 1. Di sini false. Nah, kalau exist itu kan artinya ada. Ada itu kan berarti minimal 1 aja yang ada. Berarti minimal 1 yang benar sebenarnya di sini min 2 itu dikuadratkan kan sebenarnya udah true ya. Berarti sebenarnya udah berakhir lah pencariannya. Ini boleh kalian break nih. Jadi kan artinya dia udah true gitu loh. Ini udah bener nih gitu ya. Nah, ini bisa misalnya nih, saya dari min 3 gitu kan. Min 3 kuadrat kan 9 ya. Otomatis kan dia akan menelusuri, mana dia? Ini ya. Ups. Oke. Kok X-nya min 5 ya? Oke, I'm sorry guys. Ini kan minus 2, minus 3, minus 2 ya iyalah minus 5 ya. Ini koma. Oke. Jadi kita ulangi. Nah, ini kan min 3 kuadrat. Itu kan 9. Itu kan 9. Apakah 9 sama dengan 4? Tentu dong false. Karena dia belum ketemu yang true, maka dia akan lanjutkan perulangan. Jadi min 2. Min 2 dipanggil ke dalam PX. Dimasukkan ke dalam PX. Jadi min 2 kuadrat adalah 4. Nah, true kan? Setelah true, dia break dong di sini. Nah, karena dia break, maka udah kelar. Ini if PX ini artinya sama aja dengan gini ya. Nah, ini sama. Nah, boleh dihapus nih. Tapi kalau dia false, itu boleh kamu tulis if PX sama dengan false, atau boleh tulis if not PX gitu. Oke ya, kalau true itu boleh ditulis true-nya, boleh begini aja. Nah, jadi dengan memberikan break, dia tidak akan mengecek semua. Sekali ketemu udah benar, berarti udah kelar gitu ya. Tapi misalnya nih guys, kalau misalnya nih nggak ada gitu kan. Nih, misalnya nih nggak ada. Berarti dia akan false karena nggak ada yang memenuhi. Satu pun ini nggak ada yang memenuhi gitu loh. Jadi benar-benar tergantung kepada semesta pembicaraanmu gitu. Ini saya balikin ya. Gitu. Tergantung kepada isi dari X-nya gitu ya. Oke, itu untuk exist. Sekarang exist lagi nih. Ada X yang memenuhi X pangkat 3 sama dengan 4 katanya dia. Ada nggak ya? Oke, mari kita lihat. Ini X-nya sama dari min 2 sampai dengan 2. Jadi ini X pangkat 3 berarti X
bintang-bintang 3, artinya pangkat 3. Kalau tadi X bintang-bintang 2 kan pangkat 2 ya. Jadi ini apakah sama dengan 4? Ini by the way pakai sama dengannya harus 2 loh. Kenapa? Karena ini perbandingan. Jadi menanyakan apakah X pangkat 3 sama dengan 4. Gitu ya. Kalau sama dengannya 1 kan berarti dia bukan perbandingan tapi memberi nilai gitu ya. Jadi memang harus pakai 2. Nah oke. Sekarang kita mencari ada nggak sih satu aja yang memenuhi X pangkat 3 sama dengan 4 gitu kan. Nah ternyata dari minus 2 PX. Minus 2 pangkat 3 berapa? Kan min 8 ya, berarti dia false. Min 1 pangkat 3, berarti kan min 1. Berarti false juga karena bukan 4. 0 pangkat 3 adalah 0, false juga. 1 pangkat 3 adalah 1, false juga karena bukan 4. 2 pangkat 3 juga 4, juga 8, bukan 4. Berarti false. Karena tidak ada satupun yang benar, maka jawabannya adalah false. Di sini boleh nggak sih dikasih break? Boleh aja sih. Intinya break itu kan akan keluar kalau udah ketemu tujuan. Sementara ini kan akan sama aja hasilnya, nggak akan keluar-keluar karena semuanya tidak ada yang memenuhi gitu. Tapi boleh sih emang dikasih break di sini. Siapa tahu nanti kalau di bagian sini berganti terus ada yang memenuhi. Jadi kan dia akan keluar nggak melanjutkan lagi terus gitu ya. Bayangin tuh kalau semestanya misalnya banyaknya 1 miliar terus ketemu jawaban itu di elemen yang ke-10 kan langsung break gitu loh maksudnya dengan break ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ya. Lanjutin yang ke-5. Untuk semua X akan untuk semua X akan memenuhi X kuadrat itu lebih besar sama dengan 4. Sekarang bukan sama dengan lagi ya, tapi lebih besar atau sama dengan 4. Nah, jadi X kuadrat lebih besar sama dengan 4. Ini PX-nya gitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang. Semestanya masih sama dari min 2 sampai 2. Kan dia for all. Ingat ya, for all itu menemukan satu yang salah, maka udah pasti salah. Well, berarti sekarang kita cek nih. Kalau dia false, maka false. Dan boleh kalian kasih break. Boleh sih nggak dikasih ya. Cuman dia lebih panjang nanti penelusurannya. Kalau dikasih break, akan ada kemungkinan dia berhenti di tengah-tengah kalau udah ketemu yang false. Min 2 kuadrat berapa? 4. Berarti 4 lebih besar sama dengan 4? Yes. Berarti true. Kalau kalian kasih break, dia nggak akan lanjut lagi ngecek-ngecek semua ini. Karena, ini kan true. Ketemu satu false karena dia for all guys, for all. Berarti semuanya harus lebih besar sama dengan 4 gitu. Ini min 1. Min 1 pangkat 2 berapa? 1 dong. Apakah 1 lebih besar sama dengan 4? Oh tentu tidak. Kan false. Nah, kalau kalian kasih break harusnya begitu ketemu false, ini nggak akan dilanjutin. Udah pasti jawabannya false. Jalankan. Nah, ya kan? Jadi dia nggak akan ngelanjutin seberapa panjang pun ke belakang. Ya udah dicuekin aja karena udah pasti false. Karena tidak semua ternyata lebih besar sama dengan 4. Oke, the last one. Ada loh X yang, nah kalau yang ini ada berarti minimal 1. Tadi udah tahu kan jawabannya. Berarti kan ada ya, min 2 kuadrat aja udah 4. Berarti 4 kan lebih besar sama dengan 4. Kan udah true. Kalau ada itu berarti minimal 1. Nah, minimal 1 itu berarti kalau 1 aja udah true, ini pasti true. Gitu ya. Ini saya kasih break ya. Kalau dikasih break, otomatis dia akan keluar deh. Dia nggak akan ngecek lagi jawaban yang lain karena dia udah tahu nih, oh di sini udah ketahuan kalau dia true kan minimal 1 gitu ya. Nah, itu sekilas tentang contoh pengecekan dari nilai kebenaran dari suatu kuantor universal dan eksistensial atau kuantor for all dan kuantor terdapat atau exist ya. Oke, baik, sekian dulu ya.